إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua, utamanya nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan salat Jum'ah berjamaah. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwa yang sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menakjubkan. Banyak sekali ayat-ayat yang mengajak kita untuk berfikir dan mentadabburi makna ayat tersebut. Namun ada potongan ayat yang hanya tersusun dari 5 kata, akan tetapi mengajak kita untuk merenungi dan mendalami makna ayat tersebut. Dan kalimat tersebut muncul dari lisan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan sebagaimana kita tahu bahwasanya Sulaiman ini selain seorang nabi, ia juga seorang raja. Tak berhenti di situ, Sulaiman juga keturunan dari nabi yang sekaligus raja juga. Dan bukankah Allah menundukkan angin, menundukkan jin kepada Sulaiman ini, sebagaimana firman-Nya, ya'maluna lahu ma yasha. Dan jin-jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan keinginan Sulaiman. Min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyah. Mereka para jin itu membuat bangunan-bangunan yang tinggi, membuat patung-patung, membuat piring-piring yang besar seperti kolam, wa qudurir rasiyah, dan mereka membuat periuk-periuk. I'malu, bekerjalah kalian ala Daud, wahai keluarga Daud, syukra, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur, karena sedikit sekali di antara hambaku yang termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Ayat ini menyebutkan begitu banyak, begitu berkuasanya Nabi Sulaiman, dan begitu banyaknya nikmat yang ia peroleh. Akan tetapi dengan segala nikmat yang ia peroleh,
Justru ia berkata di ayat lain, wa qala rabbi auzi'ni, wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku an ashkura ni'matak, karuniakanlah kepadaku agar aku selalu bisa mensyukuri nikmat-Mu, allati an'amta alayya wa ala walidayya, nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan berikanlah kemampuan kepadaku untuk senantiasa mampu beramal solih yang Engkau ridhoi. Dan perhatikan kalimat terakhir yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman. Inilah 5 kata potongan ayat yang saya maksud di awal tadi. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin, dan masukkanlah aku bi rahmatik, bisababi rahmatik, karena sebab rahmat-Mu, fi ibadikas sholihin, ke dalam golongan orang-orang yang solih. Sulaiman tidak menisbatkan amalnya kepada dirinya sendiri. Sulaiman tidak mengatakan wa adkhilni bi amali, golongkanlah aku, masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang solih bisa babi amali, tidak. Tapi yang dikatakan Sulaiman, wa adkhilni bi rahmatik, masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang solih itu, bi rahmatik, karena rahmat-Mu, bukan karena amal ibadahku. Nabi Sulaiman tahu betul siapa zat yang memberikan sekian banyak kenikmatan itu. Ia juga tahu bahwasanya amal solih yang ia kerjakan selama ini tidak karena jerih payahnya, akan tetapi semua itu disebabkan oleh rahmat Allah yang diberikan kepadanya. Maka dari sini kita belajar, jangan pernah sekali-kali kita merasa sombong dengan menisbatkan semua kenikmatan yang kita peroleh karena usaha, karena jerih payah yang kita lakukan. Akan tetapi nisbatkanlah semua yang kita peroleh karena rahmat Allah. Bahkan semua amal-amal solih yang kita lakukan selama ini itu tidak lain karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bukan berarti kita tidak lagi berusaha untuk terus-menerus melakukan amal-amal solih itu. Kita harus terus melakukan semua kebaikan itu. Kita harus terus sholat, terus berzakat, terus bersedekah. Akan tetapi jangan sampai di akhir masing-masing amal tadi kita merasa sombong, kita merasa bahwasanya semua amal yang kita lakukan semata-mata karena usaha kita. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya semua itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukankah seperti itu juga yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman tadi? Padahal ia seorang nabi, ia juga seorang raja, ia memiliki banyak kenikmatan, tapi ia tidak menisbatkan semua itu kepada dirinya, melainkan kepada rahmat yang telah Allah berikan kepadanya. Adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin, dengan rahmat-Mu ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang solih itu. Seolah Nabi Sulaiman dengan sekian banyak amal solihnya berkata, sesungguhnya aku ini bukan orang solih ya Allah, tapi aku meminta kepadamu agar aku dimasukkan ke dalam golongan orang-orang solih tadi. Maka sekali lagi, jangan pernah merasa bahwasanya semua amal yang kita lakukan itu karena upaya kita, karena jerih payah kita. Tapi perlu kita sadari dan perlu kita tahu bahwasanya semua itu berasal dari rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak lagi ada kesempatan bagi diri ini untuk merasa sombong, untuk merasa lebih baik daripada orang lain.
Tidak ada kesempatan bagi diri ini untuk merasa bahwasanya orang lain lebih buruk dari kita. Karena kita tahu semua amal yang kita lakukan, semua sholat, semua ibadah yang kita lakukan, semua karena taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan, la tufrihka at-ta'atu li'annaha barzat minka. Janganlah menjadikan ketaatanmu itu penyebab kebahagiaan, karena ketaatanmu itu bersumber dari dirimu. Wafrah biha, tapi berbahagialah dengan ketaatanmu itu, li'annaha barzat minallahi ilaika, karena ketaatan itu bersumber dari Allah yang Allah berikan kepadamu. Kul, maka dalam ayat dikatakan kul bifadlillahi wa birahmatik fabidzalika falyafrahu. Maka katakanlah, karena karunia Allah, karena rahmat Allah, maka dengan itu kalian merasa bahagia. Jadi sekali lagi, ketaatan yang kita lakukan bukan berasal dari diri kita semata. Semua ketaatan yang kita lakukan selama ini karena hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan pula dalam Tarikh Al-Baghdad, At-Tarikhul Baghdad, karya Al-Khatib Al-Baghdadi, Abdullah bin Hasan, seorang qadhi Basrah, ia memiliki seorang budak yang sangat solihah. Suatu malam Abdullah terbangun dan ia tidak menemukan budak perempuannya di dalam atau di atas tempat tidurnya. Ia mencarinya dan menemukan budak itu sedang sujud menangis. Dan budak tadi berkata, "Ya Allah, karena perantara cintamu kepadaku, ampunilah dosa-dosaku." Abdullah menegur budak tadi dan mengatakan, "Mengapa engkau berkata demikian? Mengapa engkau tidak berkata, dengan perantara cintaku kepadamu ya Allah?" Karena biasanya kita bertawassul, meminta kepada Allah karena sebab amal kita. Akan tetapi perhatikan jawaban dari budak perempuan tadi. Ia menjawab dengan bijak, "Wahai Tuanku, jika bukan karena cinta Allah kepadaku, niscaya ia tidak akan membangunkanku untuk beribadah di tengah malam saat engkau sedang tidur. Dan jika bukan karena cintanya kepadaku, niscaya dia tidak akan menggerakkan lidahku untuk selalu meminta dan berdoa kepadanya." Budak tadi sadar betul bahwasanya semua amal yang ia lakukan karena cinta Allah kepadanya, karena petunjuk Allah kepadanya, bukan semata karena dirinya. Dan demikian pula yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Dalam Quran dikatakan, Nabi Yusuf berkata, "Rabbi, qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits." Kata Yusuf, "Wahai Tuhanku, Engkau telah memberikan kepadaku kekuasaan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Engkau juga yang mengajarkanku ta'wil ahadits." Bisa diartikan ta'wil mimpi. "Fatiras samawati wal ard." Engkau yang menciptakan langit dan bumi. "Anta wali." Engkaulah pelindungku, engkaulah waliku fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Kalimat terakhir yang dikatakan oleh Yusuf setelah menyebutkan sekian banyak kenikmatan yang ia peroleh, ia berkata, "Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin." Permintaan sederhana yang ia minta apa? Tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bis sholihin, dan golongkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang solih. Nabi Yusuf meminta agar diwafatkan dalam keadaan muslim,
dan agar digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang solih. Nabi Yusuf tahu betul mana nikmat yang penting dari seluruh nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepadanya di dunia ini, yaitu kenikmatan akhirat, sehingga ia meminta untuk diwafatkan dalam keadaan muslim dan bersama orang-orang solih. Kemudian pertanyaannya, lantas bagaimana agar kita bisa mati dalam keadaan muslim dan bersama orang-orang solih? Maka jika kita ingin wafat dalam keadaan baik, husnul khotimah, kita perlu memulai kebaikan-kebaikan itu dari semasa hidup kita. Karena ketika kita biasa melakukan kebaikan-kebaikan itu selama masa hidup kita, niscaya Allah akan wafatkan kita dalam keadaan yang sesuai dengan kebiasaan kita selama hidup dan menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang solih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.